menurutku tuh berprestasi nggak cuman semata untuk memenangkan suatu penghargaan ya. Menurutku tuh awal mulai dari berprestasi tuh dengan melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau, Dikdas, dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sobat Belajar, sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, masa remaja adalah masa di mana kalian dapat melakukan hal yang menyenangkan, namun juga tak lupa untuk mengisi dengan kegiatan yang positif. Nah, mau tahu nggak caranya untuk jadi remaja yang keren, berprestasi, dan menginspirasi? Nah, kalau mau tahu, kalian wajib banget untuk ikutin obrolan seru kita pada hari ini karena kita telah mengundang tamu istimewa yaitu Atifah Konita Melati, salah satu siswa berprestasi tahun 2021. Halo Atifah. Hai Mbak Fitri. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ini kita senang sekali Tifa bisa menyempatkan datang ke sini ya di sela jadwal yang pastinya padat ya sekarang ya. Lumayan ya. Iya kan. Nah itu nanti kita bisa bincang-bincang untuk menginspirasi Sobat Belajar yang menonton podcast kita kali ini untuk bisa sekeren Tifa deh pokoknya. Waduh. Oke, Iya. siap. Nah, Tifa ini kan juga siswa dengan segudang prestasi ya di tahun ini. Nah, bisa diceritain? Bisa diceritain nggak nih? Coba bisa share lomba-lomba apa saja atau juara apa saja sih yang pernah didapatkan, diikuti gitu. Terus coba ceritain gimana awal mulanya ikut lomba tersebut terus jadi juara lagi. Oke, aku sama partnerku Naila waktu itu alhamdulillah dapat medali emas di kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2020 di bidang ilmu sosial dan humaniora. Terus dari situ dapat kesempatan lanjut ke mewakili Indonesia ke International Science and Engineering Fair tahun 2021 dan alhamdulillah juga dapat fourth award bidang Behavioral and Social Science, terus juga dapat third special award dari American Psychological Association gitu. Keren banget ya. Aduh. Alhamdulillah Sekali prestasinya ya. Masih agak sedikit gak percaya juga sih sampai detik ini gitu. Kalau misalnya asal mulanya cerita dari awal itu, mungkin aku akan tarik cukup jauh gitu dari tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu aku sama Naila sempat nyoba ikut kopsi juga, tapi belum rezeki buat lolos ke final gitu. Nah, pas tahun 2020 dikasih tahu nih sama guru ada lagi nih kopsi, mau ikut atau enggak. Sebenarnya waktu itu kami sempat lumayan ragu ya karena pertama kami udah kelas 12 gitu kan, udah mulai harus fokus ke ujian, betul. Persiapan masuk kuliah gitu. Tapi pada saat itu kami mikir kapan lagi gitu daripada nyesel gitu. Waktu itu juga pertimbangan keduanya adalah lumayan mepet sama deadline submit proposal kopsi dikasih tahu gurunya gitu. Jadi apa ya, ngatasin nggak ya kita Sempat ragu-ragu gitu ya. Iya, sempat ragu banget. Kayak lumayan banyak pertimbangan dan itu sempat nggak ya kita memikirkan suatu pertanyaan yang mau kita jawab dengan penelitian, dengan waktu yang singkat, melakukan penelitian di tengah kesibukan kelas 12 yang cukup sibuk gitu. Iya. Tapi at the end kami memutuskan untuk ya udahlah coba aja gitu. Dan kami waktu itu mengangkat topik penelitian tentang optimalisasi produktivitas belajar dengan binaural beats. Jadi kami menggunakan intervensi audio yang non-invasif, yang harmless gitu, untuk mencoba meningkatkan produktivitas belajar siswa dengan diukur dari working memory capacity. Awalnya tuh karena kan kita juga baru banget pandemi ya waktu itu, awal tahun 2020, pertengahan tahun 2020 itu lagi parah-parahnya, kita semua melakukan kegiatan secara online gitu, dan aku dan teman-temanku gitu juga melihat curhatan dari teman-teman lain gitu, cerita teman-teman lain, merasa sulit banget buat fokus. Di rumah kan lebih banyak gangguan ya, noise dan lain-lain. Benar. Jadi aku sama Naila waktu itu cari
cari cara, ada nggak sih cara supaya siswa terutama itu bisa lebih fokus dalam belajar, dan kami menemukan itu salah satu caranya adalah dengan mendengarkan binaural beats. Jadi singkatnya itu binaural beats salah satu intervensi audio. Jadi cara kerjanya didengarkan biasa, bentuknya seperti beats gitu, ketukan. Tapi frekuensi yang didengar pada telinga kanan dan kiri itu berbeda, dan selisih frekuensi itu akan men-setting gelombang otak agar bekerja pada yang seharusnya gitu. Jadi seharusnya gelombang otak yang aktif pada saat kita melakukan kegiatan, aktivitas itu di gelombang otak alfa dan beta gitu. Dan dengan mendengarkan binaural beats yang sejalan frekuensinya dengan gelombang otak itu, kita akan bisa gelombang otak kita nggak bakal terganggu ke frekuensi-frekuensi lainnya gitu. Jadi bisa lebih fokus gitu ya. Betul, dengan adanya gelombang otak di alfa dan beta itu. Nah, kami melakukan penelitian eksperimen, itu juga cukup challenging karena kami baru pertama kali melakukan penelitian eksperimen yang melibatkan orang gitu, dan dengan prosedur ilmiah gitu. Dan karena waktu itu di Jakarta lagi PPKM, apa sih dulu namanya, PSBB yang level tinggi, maksudnya baru kasusnya lagi tinggi banget, jadi kami nggak bisa melakukan penelitian di sekolah gitu atau secara offline. Jadi kami melakukan semua prosedur penelitian, pengambilan data secara daring gitu. Jadi itu lumayan cukup challenging. Total juga. Penelitian berapa bulan waktu itu? Mulai dari April, Mei sampai Oktober, itu berarti kurang lebih 6 bulanan ya, kurang lebih ya. Dari awal submit proposal sampai submit laporan akhir itu kurang lebih ya 5-6 bulan gitu. Dan hasilnya sangat efektif ya untuk membuat siswa itu belajar dengan fokus gitu ya. Berdasarkan hasil penelitian kami itu lumayan efektif dan bisa dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan fokus siswa. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi karena sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa sekarang ini yang memang susah sekali kan fokus sekarang ini ya, belajar di rumah. Setuju sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang lomba-lomba tadi, sebenarnya yang paling berkesan apa sih Tifa dari sekian lomba, baik yang nasional, internasional ini, yang buat Tifa paling berkesan? Cukup banyak ya, kan mulai dari Kopsi itu kita ketemu sama juri-juri yang keren banget, yang sangat kompeten di bidangnya. Juga ketemu juga sama teman-teman yang interestnya sama gitu, penelitian. Nah, itu juga terjadi pas kami alhamdulillah setelah mendapatkan medali emas itu dipercaya buat ngewakilin Indonesia bersama satu tim lainnya untuk lanjut ke ISEF itu. ISEF tuh sebenarnya kalau misalnya nggak lagi pandemi itu dilaksanakannya di Amerika, tapi karena ya pandemi jadi tahun ini dilaksanakan secara online gitu. Tapi itu jadi awalnya sih sedih juga sih, nggak harusnya kita bisa ke Amerika gitu, jalan-jalan experience secara langsung. Tapi aku sama temanku tuh bersyukur banget karena pihak dari sananya juga berusaha semaksimal mungkin buat memberikan pengalaman yang sama gitu. Jadi kami juga dibimbing dengan juri-juri dan pembina-pembina yang keren-keren banget buat persiapan di ISEF-nya, karena ada sedikit yang perlu dipersiapkan kan. Jadi komunikasi dengan juri di sana ya dengan bahasa Inggris, terus perlu ada materi-materi lebih lanjut yang dipersiapkan. Itu kami dibina dan banyak banget sih belajar hal-hal baru yang kami nggak tahu sebelumnya. Mulai dari kami melakukan penelitian sampai ISEF itu kami belajar banyak hal baru, pengalaman baru, dan itu berkesan. Terus juga pas ISEF kami awalnya kami kira kan nggak bisa interaksi sama teman-teman finalis lainnya ya, tapi alhamdulillah disediain platform gitu dari ISEF-nya, jadi kami bisa berinteraksi secara virtual. Jadi kayak ada avatar kami yang berinteraksi gitu. Tapi kami bisa ngomong juga, dan dari situ juga kami mendapatkan banyak banget teman baru, kesempatan buat mengexpand network, terus kenalan sama teman-teman baru, dan bisa ngobrol sama
anak-anak seusia kita, seusia SMA itu ISEF dengan interest dan minat yang sama itu berkesan banget sih. Oke, jadi meskipun online tapi pengalamannya juga nggak kalah dengan yang langsung tatap muka datang sana gitu ya. Jadi berkesan sekali ya. Dan yang paling penting memang itu ya jaringan, memperluas jaringan itu, menambah teman itu kan yang berguna untuk kehidupan di masa depan kan nanti kan. Bener banget. Jadi nggak hanya dapat juara berapa gitu kan. Enggak. Kayak juara tuh sebenarnya bisa dibilang cuman bonus di akhir karena banyak banget proses dan pengalaman yang jauh lebih berharga gitu buat kehidupan. Oke, keren banget nih, menginspirasi banget ya Tifa. Oke, nah ini kan untuk mengikuti lomba, apalagi jadi juara juga kan pasti banyak persiapan yang harus dilakukan. Nah, sebetulnya dukungan keluarga, dukungan dari sekolah atau lingkungan sekitarnya gimana sih Tifa? Sangat baik, sangat baik. Kalau keluarga aku, keluarga Naila itu sangat support dari fisik nyediain makanan gitu, mental, material itu sangat support. Guru-guru dan sekolah juga, aku sama Naila dari SMA Negeri 28 Jakarta itu mereka guru-guru di sana sangat support. Jadi kalau misalnya kita butuh apa itu pasti dikasih gitu. Misalnya butuh opini profesional gitu, nanti mungkin dicari narasumbernya gitu. Dan guru pembimbing kami juga sangat membimbing ya, mengayomi gitu. Dan iya sih kami ngerasa banget dukungan dari sekolah sangat besar gitu. Dan juga dari teman-teman, karena subjek penelitian kami adalah sesama siswa, itu sangat membantu banget dengan mereka berpartisipasi. Mereka antusias ya? Betul. Dan teman-teman juga sangat support banget selain jadi subjek penelitian. Kayak kalau misalnya kita bikin video, kita bikin presentasi, kalau misalnya ada yang bisa mereka bantuin, mereka akan dengan senang hati bantu. Terus untuk nge-share video, nge-share video, meninggalkan komentar dan lain-lain itu sangat suportif. Oke, keren banget ya. Dukungan dari lingkungan sekitar memang sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Prestasi seorang gitu ya. Nah, ini kan Tifa sudah jadi juara tingkat nasional, tingkat internasional juga. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya buat diri Tifa setelah mendapat predikat-predikat juara tersebut gitu? Kalau predikat juara, mungkin yang kerasa lebih percaya diri dan jadi aku konten gitu karena aku punya sesuatu buat diceritakan. Jadi aku suka buat sharing gitu-gitu, aku senang banget. Kalau misalnya dari prosesnya itu maksudnya kayak nggak cuman dari predikat juara itu, dari keseluruhan proses yang buat diri aku berpengaruh banget itu, aku jadi kayak nemuin passion aku gitu di research. Karena aku selama proses enjoy banget ngelakuinnya, terus seneng gitu ngelakuinnya, bukan karena semata-mata cuman mau menang, tapi aku emang enjoy the whole process. Dan sepertinya aku akan mungkin fokus di penelitian gitu ya, di bidang lanjut penelitian. Ya ke depannya akan lebih banyak lagi penelitian dari Tifa yang akan dilakukan ya. Insya Allah. Kalau menurut Tifa ini sebetulnya apa sih hakikat dari berprestasi itu sendiri dan tujuannya apa sebetulnya? Menurutku tuh berprestasi nggak cuman semata untuk memenangkan suatu penghargaan ya. Menurutku tuh awal mulai dari berprestasi tuh dengan melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kayak misalnya melakukan penelitian dengan maksimal, lomba juga persiapan dengan maksimal, akademis juga belajar dengan sungguh-sungguh. Itu sih, jadi nggak, tujuannya bukan semata-mata buat mendapatkan penghargaan, bisa dapat ini, bisa dapat itu, tapi lebih ke esensinya tuh melakukan sesuatu yang disuka dan melakukannya dengan baik gitu. Nah, terkait juga nih yang berikutnya adalah gimana, ini kan lagi masa pandemi gini, mungkin kesempatan untuk berprestasi terasanya jadi semakin sempit gitu ya. Mungkin ada lomba-lomba yang biasanya digelar jadi batal karena pandemi. Nah, ini tips dari Tifa gimana biar tetap bisa berprestasi di masa pandemi seperti ini? Kalau tips dari aku sih, jadiin pandemi tuh buat sebagai masa buat bisa mengembangkan diri, misalnya dengan ikut courses atau ikut webinar-webinar atau cari tahu lebih lanjut dengan minat atau passion
passion kita gitu. Dan juga kesempatan tuh sebenarnya banyak banget, tapi jangan nunggu kesempatan tuh datang ke kita gitu. Kalau bisa cari kayak bolanya dijemput. Menjemput gitu. bola. Betul, menjemput bola. Terus kalau misalnya ada kesempatan juga jangan ragu, ambil aja, karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan peluang untuk kita bisa menang, kita bisa berprestasi itu akan ada kalau misalnya kita ambil. Daripada kita nggak ambil, kita jadi nggak ada peluang sama sekali. Oke, jadi jangan takut nanti kalah atau gimana, itu aja. Jangan dipikirin bagian situnya, coba dulu aja. Dan enjoy the process gitu. Yes, exactly. Gini Tifa, kan pasti suka dengar juga ya istilah-istilah ini. Kalau buat apa jadi siswa berprestasi atau yang nilai bagus-bagus tapi jadinya cupu, terus yang kelihatan nggak gaul dan lain-lainnya. Gimana sih sebetulnya tipsnya biar di satu sisi berprestasi juga, menginspirasi juga, segudang prestasi gitu ya, tapi tetap bisa gaul, menikmati masa remaja dengan indah gitu. Gimana tipsnya? Lebih ke seimbangin semuanya sih. Jadi belajar jalan, mencari passion, melakukan sesuatu dengan passion jalan, berteman juga jalan. Untuk tipsnya soalnya aku juga kebetulan bukan yang benar-benar fokus banget di satu bidang gitu. Maksudnya aku tetap berteman, aku tetap jalan, aku tetap main, tetap ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi lebih ke find the balance gitu sih. Jangan terlalu larut ke satu sampai yang lainnya melupakan yang lain ya. Karena aspek sosial tuh juga sangat penting gitu. Yang tadi aku udah bilang untuk relasi, dukungan itu, dukungan moral, dukungan mental itu sangat berguna sih teman-teman, sahabat gitu. Masih sempat hangout sama teman-teman juga berarti ya. Betul. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Tifa, mungkin bisa dengan singkat. Nah, di masa pandemi ini kan semua tahu ya. Jadi anak-anak siswa itu belajar di rumah itu udah sangat jenuh sekali gitu ya. Apalagi kan PTM ini masuk sekolah mungkin ada yang seminggu sekali saja. Jadi lebih banyak masih di rumah belajarnya. Nah, ini biar nggak jenuh, tetap semangat belajarnya nih, ada tips dari Tifa? Kalau berdasarkan pengalamanku, mungkin yang pas SMA itu sangat jenuh ya, maksudnya belajar seharian gitu kan. Tips dari aku sih sebenarnya enjoy aja, jangan dibawa beban, jangan kayak karena pandemi jadi di rumah dan lain-lain, kayak udah terima aja bagian itu, jangan terlalu dipikirin, enjoy dan refreshing sekali-sekali itu boleh banget. Jadi jangan terus-terusan di depan laptop buat belajar gitu. Mungkin ngobrol sama teman, Zoom meeting sama teman, atau misalnya nonton film, nonton drama Korea, atau nonton apapun, dengerin musik, jalan-jalan. Kalau misalnya tetap sesuai protokol kesehatan, itu sebenarnya nggak apa-apa banget buat refresh otak kita yang udah mumet gitu sama pelajaran. Asal tetap tahu jadwalnya ya, jangan sampai maraton Korea misalnya terus lupa tidur, ada ujian. Benar. Tetap tahu kewajiban, tapi refreshing tuh nggak apa-apa banget. Oke, keren banget nih Tifa, sangat menginspirasi gitu ya. Nah, Tifa terima kasih banyak ya udah menyempatkan diri untuk bisa hadir, bisa ngobrol-ngobrol juga sama Sobat Belajar, menginspirasi sama remaja lainnya agar di masa pandemi ini tidak berhenti berprestasi ya Tifa ya. Iya, betul banget. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena akan masih banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik seputar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bisa kalian peroleh. Jangan lupa langsung aja subscribe, like dan komen channel YouTube kita @dijenpaudikdasmen. Saya Fitriasari undur diri, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam berani belajar berubah.